Pengurus organisasi Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang ke-NU-an. Jadi tidak menyinggung siapa-siapa. Kita sedang memperkuat internal kita tentang ke-NU-an kita. Jadi pentingnya seminar ini adalah untuk memperkokoh keyakinan kita tentang visi misi perjuangan ke-NU-an. Cara tentang tapak tilas peristiwa Nahdlatul Ulama atau peristiwa di Nahdlatul Ulama, maka kita bisa mengambil minimal 7 episode, 7 epicentrum yang harus kita bahas bersama. Epicentrum pertama adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama 1889 menurut bahasa lisan Maulana Syekh. 1889 menurut 1898 menurut lisan Maulana Syekh, yang beliau bertutur langsung bahwa umurku 100 tahun lebih 2 tahun. Itu secara lisan. Catatan saya di buku agenda saya 1 Sya'ban 1341 Hijriah 95. Maulana Syekh bercerita bahwa umur saya sudah 102 tahun secara hitungan Hijriah. Kemudian pelacakan dan penetapan hari lahir Maulana Syekh dilacak oleh tim TP2GD, tim pengusulan gelar pahlawan nasional. Saya waktu itu menjadi tim TP2GD untuk Kabupaten Lombok Timur, melacak dokumen-dokumen otentik tentang kapan lahir pastinya Maulana Syekh. Ditemukan tulisan tangan Maulana Syekh. Tulisan tangan Maulana Syekh tertulis 1908. Beliau menjadi penasehat Majelis Ulama Indonesia. Tertulis tangan seperti itu 1908. Dan itu tulisan tangan itulah yang paling otentik menjadi dokumen sejarah penetapan tanggal lahirnya Maulana Syekh. Dan itulah yang dipakai oleh tim pengusul gelar pahlawan nasional itu untuk menetapkan lahir Maulana Syekh itu tahun 1908. Ya. Ini bicara sejarah. Bahasa lisan Maulana Syekh 102 tahun secara hijri, secara miladi 98 tahun secara miladiah. Tapi begitu ditemukan dokumen tertulis, nanti bisa saya share di grup pimpinan, bahwa Maulana Syekh menulis sendiri tahun lahir beliau 1908. Itu menjadi ketetapan presiden bahwa Maulana Syekh ditetapkan jadi pahlawan nasional dengan tanggal lahiran 1908. Itu bukti otentiknya. Maka epicentrum pertama yang harus dibahas adalah dari 1908 sampai 1997. Itu epicentrum pertama yang harus dibahas tuntas. Siapa sesungguhnya Maulana Syekh? Kenapa gelar lahir kecilnya dengan As-Sagaf? Ada apa dengan As-Sagaf? Ada apa dengan marga As-Sagaf? Ada apa dengan marga As-Sagaf? Segaf. Kalau kembali ke alur-alur sufistik, As-Sagaf itu adalah marga zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya nanti kenapa beliau diberikan gelar As-Sagaf? Karena beliau memang menyusun tarekah hizib Nahdlatul Ulama. Yang menyusun tarekah itu adalah pasti istilahnya adalah sampai kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dibaca itu secara komprehensif dari 1898 atau dari 1908 sampai 1997. Kami di Majelis Al-Awfiyah, ini Ustaz Hurna juga bagian dari Majelis Al-Awfiyah wal Wakala, melahirkan trilogi Cinta Maulana. Itu kalau tolibat baca itu, terharu membacanya, bisa mengeluarkan air mata kalau keluar airnya. Saking manis narasinya, mengalir narasinya. Nah, ini epicentrum pertama yang harus dinapak tilasi, karena itu poin. 1808 atau 1898 sampai 1997 wafatnya almarhum Bapak Maulana Syekh. Itu personality beliau secara personal. Saksiyah Maulana Syekh harus ditulis komprehensif. Ini PR-nya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama untuk menyusun buku selanjutnya. Yang kedua, epicentrum yang harus dibaca adalah tapak tilas peristiwa di Nahdlatul Ulama itu adalah starting point perjuangan Maulana. Kalau bicara tentang Maulana Syekh di era menuntut ilmu di Makkah As-Saulatiyah, Madrasah As-Saulatiyah, sudah masuk dia di epicentrum yang pertama tadi. Bagaimana beliau pengembaraan ilmiah beliau terhadap pengetahuan. Itu masuk dia dalam
catatan-catatan sejarah kehidupan Maulana Syekh. Buku utuh khusus tentang itu. Kemudian yang kedua, epicentrum kedua adalah starting perjuangan. Starting perjuangan beliau adalah starting perjuangan era Belanda. Fokus di era Belanda saja. Maka tapak tilas perjuangan di era Belanda itu adalah dua epicentrum besar yang dihadirkan oleh Maulana Syekh. Pesantren Al-Mujahidin dan NWDI. Itu harus tuntas. Pesantren Al-Mujahidin dan NWDI. Itu epicentrum 1935, 36, 37. Beliau pulang dari Makkah tahun 1934. Ya, selama 12 tahun kurang lebih beliau menggambara keilmuan di tanah haram sana. Kemudian beliau pulang memulai starting perjuangan beliau. Epicentrum beliau yang kedua adalah epicentrum pergerakan. Epicentrum pergerakan yang paling pertama adalah pergerakan heroisme kebangsaan. Itu epicentrum pertama. Epicentrum pergerakan heroisme kebangsaan, di mana Maulana Syekh menjadi pelopor terdepan untuk menghalau tentara Belanda. Tahun 1934 beliau sudah starting point. Begitu beliau sudah pulang ke Lombok, kemudian beliau diberikan gelar dengan gelar Tuan Guru Bajang, dan saat itu memang beliau masih bajang, masih sangat muda. Ya. Kemudian 1934 langsung mendirikan sebuah beliau perjuangan beliau adalah pesantren Al-Mujahidin yang ada di Germi sekarang, yang ada di Germi di Gedeng Desa, okay? Darul Hizbi, ya Darul Hizbi di Gedeng Desa. Itu pesantren Al-Mujahidin, ada jejelok kecil, itulah embrio perjuangan Maulana Syekh pesantren Al-Mujahidin. Karena Maulana Syekh tidak cukup dengan itu, maka Maulana Syekh mengawali sebuah tantangan besar yang beliau hadapi adalah pendirian madrasah perjuangan. Madrasah perjuangan itu adalah Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Sekarang kita coba jawab pertanyaan, apakah Maulana Syekh mendirikan dua organisasi atau tidak? Maka kita akan lacak dalam sejarah manuskrip karya Maulana Syekh. Jawabannya, kita menggunakan data untuk menjawab statement itu. Bahwa di dalam Hizib Nahdlatul Ulama secara cover saja, ini dokumen otentik dalam ilmu filologi, ini adalah manuskrip. Catatan tentang sejarah bahwa Maulana Syekh mengatakan ya Hizbun Nahdlatul Ulama, Hizbun Nahdlatul Banat, ya Jam'ul Fakir ilahi ta'ala, atau Jam'ul Fakir ilahi ta'ala Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid As-Salati Al-Fanani Al-Indonesia. Muassisu Madarisin Nahdlatain wa Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Nah, Maulana Syekh dalam narasi naskah ini menggunakan kata Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Berarti terjawab bahwa Maulana Syekh hanya mendirikan satu organisasi. Ini dokumen otentiknya, yaitu Hizib Nahdlatul Ulama. Tertulis kata Jam'iyah. Jam'iyah itu artinya organisasi. Kalau Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah, Maulana Syekh menyebutnya dengan madrasah, Madaris Nahdlatain. Madaris Nahdlatain. Ini bukti otentik bahwa Maulana Syekh mendirikan satu madrasah. Kemudian di dalam penjelasan Hizib juga banyak menjelaskan tentang bagaimana liku-liku perjuangan Maulana Syekh menghadapi Belanda, kemudian menghadapi Jepang. Tertulis manuskrip tulisan itu ada di Hizib Nahdlatul Ulama. Lagi-lagi tulisan tangan Maulana Syekh dalam kitab Tuhfah Al-Fananiyah, Syarah Nahdlatul Zainiyah. Maulana Syekh menjelaskan tentang esensi organisasi dan madrasah yang didirikan oleh Maulana Syekh. Ini berbasis data, bukan berbasis klaim atau berbasis narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Maulana Syekh menyebutkan waqad qara'tuhu bi Nahdlatil Watan bi mahdharil thullab min ahli al-watan wa fahimu bi aqrabil ayyami biman manna madal ayyami. Ini statement Maulana Syekh. Penjelasan tentang epicentrum perjuangan beliau yang kedua, yaitu epicentrum pendirian Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Maulana Syekh membuat statement, ini qad qara'tuhu ay al-mukhtasar khilala sanah 1357 Hijriyah darsan bi madrasatai Nahdlatul Watani ad-Diniyah Islamiyah allati assastuha bi iznil wahidil ahadi bil khamisa asyara min as-sadisi min alfin wa thalathimi'atin wa sittatin wa khamsina hijriyatan al-muwafiq lisani wal isrid min tani min alfin wa tis'imiatin wa sab'atin wa thalathina milyadiyah bi baladi Pancor Ampenan Indonesia. Ini dokumen otentik yang tak bisa dinafikan bahwa Maulana Syekh mendirikan Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah pada tahun 1357 Hijriyah
ya, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937. Ini otentik bahwa Maulana Syekh menyebutnya dengan mendirikan Madrasah Nahdlatul Ulama Islamiyah. Di dalam kitab Mughyatul Mustasyidin, banyak orang yang tidak paham tentang kitab Mughyatul Mustasyidin ini. Apa yang disebutkan oleh Ayahanda Tuan Guru Burhanuddin tadi, ini adalah ya karya Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majid, kemudian dikasih footnote, dikasih catatan kaki oleh almarhum Bapak Maulana Syekh. Ada yang iskal di dalamnya, beliau kasih footnote, kasih catatan kaki. Tapi adabnya Maulana Syekh kepada guru beliau, tidak langsung mengatakan, oh salah itu, salah enggak. La'allal asah. Mungkin ini yang lebih tepat, mungkin ini yang lebih bagus, mungkin ini yang lebih cocok. Selalu beliau katakan mungkin di hadapan catatan karya maha guru beliau. Di sini Maulana Syekh menjelaskan ya bagaimana ya beliau menjelaskan Muhammad Zainuddin Abdul Majid khadim talabatil ilmi wa jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Maulana Syekh menyebutnya wa jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Ini bukti otentik tentang ya Maulana Syekh mendirikan satu organisasi, tak terbantahkan. Jika ada yang mengklaim itu berarti ya salah memahami sejarah. Nah, ini epicentrum yang pertama, yang kedua. Ini perlu ya komprehensif membahas. Epicentrum ketiga adalah epicentrum emansipatoris. Gerakan emansipatoris. Gerakan emansipatoris itulah menjadi gebrakan yang kedua, inovasi yang kedua Maulana Syekh, yaitu membentukkan ya pendidikan klasikal NWDI dengan gerakan emansipatoris. Gerakan emansipatoris itu adalah gerakan NBDI, ya, kebangkitan kaum perempuan Sasak Nahdlatul Ulama. Ya, embrio nah NBDI ini lahirlah ya muslimat Nahdlatul Ulama. Lahirlah ya cucu dari muslimat. Ya, kemudian cucu terus ke bawah. Nah, ada muslimat, ada nahdiyat, ada ya IPNW dan seterusnya. Itu artinya bahwa NBDI itu melahirkan ya embrio badan otonom yang sangat ya militan untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka epicentrum yang ketiga yang menjadi gerakan Maulana Syekh adalah gerakan emansipatoris, gerakan kaum perempuan. Ini belum ditulis, gerakan kaum perempuan Nahdlatul Ulama. Muslimat, gerakan kaum perempuan Nahdlatul Ulama. Embrionya adalah dari NBDI. Nah, ini perlu ya emansipatoris gerakan Maulana Syekh yang luar biasa, perlu dikejar untuk didokumentasikan. Oke, NBDI zaman penjajah Belanda. Maka muncul ya era kemerdekaan. NW era kemerdekaan. Itu sudah epicentrum yang keempat. NW era kemerdekaan. Bagaimana Maulana Syekh ya melakukan adaptasi di saat ya negara belum stabil. Ya, ini harus dibahas. Ya, dari 1945 ya era kemerdekaan sampai 1947, di situ Maulana Syekh menjadi ya duta Amirul Hajj. Ya dari diberikan ya, beliau sebagai Amirul Hajj untuk Sunda kecil, untuk menyebutnya Bali, Nusa, NTT dan seterusnya, ya masih belum dianggap sebagai Nusa Tenggara Barat atau belum Indonesia merdeka penuh. Ya Maulana Syekh dijadikan sebagai Amirul Hajj. Maka disitulah diplomasi internasional Maulana Syekh dilakukan di saat ya belum menjadi Amirul Hajj. Ini belum banyak yang mengupas tentang itu. Kenapa Maulana Syekh ya menjadi Amirul Hajj? Karena Maulana Syekh di samping beliau jadi Amirul Hajj melakukan lobby kepada ulama Nusantara untuk memberikan persetujuan untuk Indonesia merdeka. Itu meskipun beliau diutus oleh Belanda ya, tapi beliau melakukan ya konstelasi politik dan ulama-ulama Nusantara untuk melakukan penyerangan terhadap penjajah. Ini perlu dibahas secara tuntas tentang epicentrum yang dari 45 sampai 47. Ya, kemudian ya 47 sampai 55. Di situ sudah era Orde Baru. Ya, pergolakan Nahdlatul Ulama di era ya 53. Disitulah ya starting point dari 47 sampai 53. Ini epicentrum yang kelima yang harus dibahas secara tuntas. Kenapa? Karena ini bicara tapatilas. Nah, dari 53 inilah big epicentrum Maulana Syekh. Inilah epicentrum yang terbesar dalam sejarah perjuangan Maulana Syekh, yaitu mampu mengorbitkan ormas organisasi sosial kemasyarakatan yang sejajar dengan ormas Islam sebelumnya, yaitu NW lahir 1 Maret 1953. Inilah ya mercusuar pertama Maulana Syekh
menyandingkan Sasak, Lombok, NTB ini dengan ormas-ormas terbesar. Muhammadiyah lahir 1912, NU 1926, Persis 1930, Al Khairat 1934, kemudian tidak salah. Ya, itu ya bersejajar dia sekarang NU. Begitu Maulana Syekh mendeklar ya mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1953 yang terinspirasi dari dua madrasah induk untuk mengakomodir semua gerakan-gerakan pendidikan sosial dakwah itu, maka harus ada yang organizer, yang harus ada yang mengatur semua gerakan-gerakan pendidikan sosial dakwah itu dengan ya munculnya sebuah ormas, yaitu ormas Nahdlatul Ulama yang kita akan hari jadikan nanti pada tanggal 1 Maret 1953 insyaallah hari Selasa depan. Ini epicentrum awal Nahdlatul Ulama. 53 sampai 55 ini dinamika yang tidak gampang Maulana Syekh hadapi. Di situ konstelasi Maulana Syekh tentang politik Orde Baru, Maulana Syekh ke Masyumi. 1955 Maulana Syekh menjadi ya konstituante. Perjuangan diplomatis Maulana Syekh untuk memperjuangkan NW. Jika Maulana Syekh tidak terjun dalam dunia politik untuk maslahatan itu, mungkin NW terkubur. Tapi Maulana Syekh terus melakukan ya pendekatan komunikasi kebangsaan untuk menghadirkan, menjadikan NW menjadi eksistensi. 55 itu puncak karir politik beliau menjadi ya seorang konstituan saat itu. Ya, ini epicentrum. Epicentrum selanjutnya adalah dinamika politis, ya, dinamika kebangsaan, dinamika ke-NW-an yang lahir ya dari 55, 57 sampai 65 era udah masuk era baru. Itu harus dipetakan sebagai sebuah konstelasi ke-NW-an. Ya. Kemudian epicentrum selanjutnya ya, dari tumbangnya orde lama ke orde baru. Bagaimana? Ya, tapak tilas perjuangan NW di situ. Ya, suka duka, ya, dialektika, ya, romantika, ya, Nahdlatul Ulama di era-era itu sangat luar biasa. Maka ada epicentrum Nahdlatul Ulama yang paling memilukan adalah epicentrum 1976-77. Terjadinya inkonstitusional terhadap organisasi Nahdlatul Ulama. Terjadi muktamar kilat. Ya, terjadi muktamar kilat yang secara dokumen ya saya memiliki dokumen itu, dokumen muktamar kilat, siapa jadi panitianya, komisinya ya, saya ada dokumen lengkapnya sampai pesan-pesan wasiat Maulana Syekh saat pidato muktamar itu ya sudah terdokumentasi semua dalam dokumen-dokumen ke-NW ya, tinggal pada waktunya nanti akan bukukan menjadi sejarah ya Nahdlatul Ulama untuk anak negeri ya 77 ya. Di sini ya ada terlihat bagaimana ya Maulana Syekh membuat keputusan nomor X.2.DM/PBNW/1977. Ini nomor suratnya tentang ya Dewan Mutasyar Pengurusan Nahdlatul Ulama yang memutuskan tentang panitia muktamar kilat tahun 1977 itu. Nah, ini menandakan bahwa ada masa-masa menyedihkan di ya Nahdlatul Ulama. Ya, di mana Maulana Syekh harus tegas di dalam mengambil sebuah statement putusan organisasi. Puncaknya adalah tahun 1982 di saat ada pembelotan ya murid-murid Maulana Syekh. Itu 82. 82 itu adalah pembelotan ya, murid-murid Maulana Syekh yang tanda kutip yang luar biasa keilmuannya, tapi aspek keguruannya luluh lantah karena persoalan politis. Ya, ini tahun 82. Epicentrum ini menjadi titik temu, titik terang di dalam melihat sebuah dinamika tapatilas Nahdlatul Ulama. Oke, 88, 82 terus sampai tahun 1997. Dinamika itu terlahir di dalam tapatilas perjuangan Nahdlatul Ulama. Meninggallah Maulana Syekh tahun 1997. Ya. 40 hari setelah wafatnya Maulana Syekh, wafat Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama. Ya. Wafatnya Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama, ya, Mami Guru Haji Lalu Gede Wirasantana, saat beliau wafat setelah 40 hari wafat Maulana Syekh, ya, terjadi ya kekosongan kepemimpinan. Muncullah ya muktamar 10 Peraya. Muktamar 10 Peraya menjadi epicentrum babak penyisihan yang paling dramatis untuk memilah dan memilih siapa di antara ya murid pecinta Abi Turen yang loyal terhadap
konstituen organisasi. Di sini banyak yang berguguran. Muktamar ke-10 Praia. Ya, banyak berguguran. Kenapa? Karena ya banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Tapi intinya adalah ya Muktamar Praia menjadi deklarasi pertama di dunia. Ini pernyataan dia. Deklarasi pertama di dunia seorang perempuan menjadi pemimpin ormas Islam. Saudara lacak di googling siapa pemimpin ormas Islam ya yang pemimpinnya perempuan. Saudara tidak temukan. Ya. Maka kita temukan di Nahdlatul Ulama. Ini gerakan-gerakan luar biasa yang dihadirkan oleh ya Maulana Syekh untuk melanjutkan estafeta ke-NU-an itu ke putri beliau, ke Umunah Hajah Siti Raihanah. Buktinya di saat muktamar Dewan Mutasyar pemberi restu, artinya tak terbantahkan. Meskipun ya mereka berdalih bahwa mazhab Syafi'i tidak membenarkan ya perempuan jadi pemimpin, berdalil dengan hadis Abi Bakrah itu. La yufliha qaumun idza wallaw imra'atan. Tapi dalam kajian-kajian fikih banyak sekali, dalam kajian pembahasan tentang itu, ya. Banyak sekali ulama-ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Ya. Pada aspek tertentu Imam Syafi'i ya. Ya, tapi aspek lain Maulana Syekh fleksibel di dalam menentukan kebijakan hukum strategis. Itu yang diamini oleh ya dua Dewan Mutasyar yang diminta di saat memberikan fatwa tentang keabsahan perempuan jadi pemimpin. Patok Palu perempuan menjadi pemimpin, NW dipimpin oleh Umunah per 1998 sah beliau menjadi pemimpin ormas tertinggi di tubuh Nahdlatul Ulama sehingga terjadi dinamika. Muncullah nama istilah NW Reformasi. Ya, NW Reformasi muncul tahun 1999. Ini cepat jelas sejarah NW Reformasi. NW PBNW Muktamar berjalan lancar, terus mengepalkan sayap. Terjadi huru-hara di Pancor, sehingga harus mengambil sikap PBNW ya hijrah ke Kalijaga berdasarkan fatwa ya Tuan Guru Saleh Ahmad Kalijaga, Dewan Mutasyar memberi restu. Akhirnya hijrahlah ke Kalijaga, baru ke Anjani. Tapak tilas ini menjadi penting untuk diketahui oleh anak-anak kita di belakang hari nanti. Sehingga ya Umunah tidak akan mengambil sikap ya langsung jika belum ada persetujuan Dewan Mutasyar. Ya, pindahlah. Nah, dinamika itu terus berjalan, PB terus berjalan. Sehingga puncaknya adalah tahun 2014. Puncaknya 2014 yang ada ya, PB Tandingan melakukan pendaftaran ulang tentang ya organisasi Nahdlatul Ulama. Disitulah ya kita udah mulai ke meja hijau di situ. Ya, meja hijau terus pada akhirnya ya keputusan Mahkamah Agung tentang pembenaran pengesahan ya PBNW di bawah kepemimpinan Umunah Hajah Siti Raihanah itu yang sah menurut Mahkamah Agung saat itu. Ya, itulah terjadi dalam tapak tilas Nahdlatul Ulama ini yang kemudian ya ending final ya yang paling dahsyat adalah ya, peristiwa Hotel Astoria 23 Maret 2021.